Ana mulai ya. Ana mulai ya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ana ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati para mahasiswi kelas hukum ya, kelas hukum atau kelas apa ini namanya ini? Mahasiswa Ustaz. Mahasiswa kelas hukum. Mahasiswa kelas hukum Mahasiswa ya. hukum semester 4. Semester 4, Masya Allah, STDI Imam Syafi'i Jember. Ya, yang tentunya Ana banggakan semualah. Calon pendekar hukum, pembela dakwah sunnah, Masya Allah. Amin, amin. 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 Alhamdulillah. Ya, jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur karena memang sampai hari ini sore yang sangat cerah ini di Jakarta ini cerah ini. Ya kan? Matahari ini kita sambil ini kena sinar matahari dikit-dikit nih, Masya Allah. Sehat walafiat. Tentunya nikmat sehat ini tidak bisa kita hitung. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar diberikan kepada kita semua sehingga sore ini kita bisa berdiskusi secara bersama-sama. Kita mengupas tuntas ya kan tentang hukum, bagaimana calon pendekar-pendekar hukum ini alumni STDI Imam Syafi'i. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, ayat yang sangat indah dan luar biasa karena begitu nikmat Allah begitu besar yang diberikan kepada kita, apabila kita menghitungnya kita tidak akan mampu. Ya, para anak nyebutnya apa nih, mahasiswa atau pendekar hukum ini? Pendekar hukum Ustaz. Pendekar aja, Ustaz. Ya, Mahasiswa, Ustaz. Biar mahasiswa ya. pendekar. Pendekar ya dah. Jadi kita supaya kita rileks aja. Ini orang hukum nggak boleh tegang. Ya, orang hukum itu di mana-mana harus berani. Siap. Pembela hukum Ustaz. Ya, kita calon pendekar hukum. Menantu idaman, Pak. Kalau pendekar itu siap tarung. Kalau mahasiswa itu siap salah. Nah, kan gitu. Mana-mana siap salah kan gitu. Nggak boleh, kita harus siap menang. Kan gitu. Masuk kita kalah sama Ahwat. Kan gitu. Ini kemarin semangat banget ini. Anak ngisi di hari perdana begitu luar biasa, senang sekali. Di sini tentunya sebelum dimulai, untuk supaya antum semua kenal dengan Ana, ya kan? Ana berdomisili di Jakarta. Tentunya yang berdomisili di Jakarta silahkan. Ya, nomor Ana, nomor handphone Ana siap 24 jam untuk calon pendekar hukum alumni STDI Imam Syafi'i. Ya kan, 24 jam. Yang penting ya kalau nggak dijawab ya sedang istirahat, sedang ibadah atau sedang apalah Zoom meeting seperti ini kan, ya di WA saja. Ana mau konsultasi Pak, Ana mau diskusi. Kalau enggak Ana mau ngasih masukan, silakan. Kapanpun siap insya Allah. Kalau ini untuk kebaikan, untuk dakwah sunnah ini kita siap. Kira-kira seperti itu. Ya, toyib. Ya, jadi Ana sehari-hari bertugas sebagai aparatur negara, ya kan? Tapi alhamdulillah, Ana senang bisa bergabung di lingkungan para ikhwan-ikhwan, para asatid di lingkungan apa itu dakwah sunnah. Jadi Ana termasuk salah satu cawe-cawe. Nah, kalau ini kan cawe-cawe itu berarti kita ini pinggiran, ya kan? Ikut cawe-cawe, ikut bergabung teman-teman yang tergabung dalam advokasi Islam dalam dakwah sunnah. Jadi alhamdulillah konsisten, banyak diskusi,
para teman-teman, para pendekar-pendekar hukum ini yang kita diskusikan setiap pekan, ya, setiap saat, setiap waktu, baik itu melalui Zoom, baik itu secara offline, ya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita serap dan termasuk kita diskusikan tentang hukum positif tentunya di sini. Ana sebagai aparatur negara, ya, setiap hari ditugas sebagai Polri di Kepolisian RI di lingkungan Polda Metro Jaya. Ya, Ana banyak bertugas di dunia penyidikan. Nah, makanya kan ini sekaligus kita diskusi. Barangkali di sini nanti ada yang langsung punya kasus, Pak, kita bahas kasus saja hari ini. Yang penting Ana paham, Bapak kasih teorinya, yang penting Bapak sebagai praktisi kita diskusi tentang hukum. Fadol, nah, itu lebih menarik dan itu lebih mengena. Karena banyak anak di dunia penyidikan ini sebagai perkenalan, ya, anak perkenalkan dulu supaya antum tahu semua gitu, nggak ragu-ragu bicara dengan kita. Anak 10 kali insya Allah kalau tidak salah menjabat di dunia reserse kriminal, baik kriminal umum maupun kriminal khusus, baik yang kejahatan yang bersifat konvensional atau extraordinary crime. Ya, apakah itu kriminal khusus? Kalau kriminal khusus itu di subdirektorat itu ada cybercrime, ada industri perdagangan, ada money laundering, perbankan, fiskal moneter devisa, ada juga tindak pidana korupsi, ada sumber daya lingkungan, nah, banyak sekali, kan. Jadi silahkan nanti, Ana juga di sini masalah nilai gampang lah. Yang penting antum semua paham bagaimana tentang hukum ini dan berani tidak akan pantang surut. Ana berkali-kali ketemu dengan advokat. Di sini adalah kuasa hukum. Itu kasusnya konvensional biasa. Alumni dari universitas ternama bahkan. Baik di negeri ini ada yang alumni di Jogja, Surabaya, Ana nggak menyebutkan alumninya, Indonesia bahkan. Di Jakarta, mohon maaf. Di Jakarta. Bagaimana dia mengemas bahasa hukum. Dia tidak paham bagaimana tentang hukum positif. Tentunya di sini saya mohon bagaimana waktu yang sangat singkat ini, beberapa kali pertemuan, antum semua, alumni STDI Imam Syafi'i Jember, menjadi pendekar-pendekar hukum yang ditakuti pada saat nanti membela. Apakah itu membela masyarakat umum, membela klien, apakah itu di pihak pelapor atau terlapor. Setuju nggak kira-kira nih? Mana suaranya ini? Setuju nggak? Ini kalau suaranya banyak semangat nih, saya juga semangat ini. Semangat, Habis ini langsung jadi Hotman Paris, Pak. Wah, Masya Allah. Hotman Paris nggak ada apa-apanya, dia hanya menang merek. Ya kan? Wah, makanya, Pak. Ya, makanya jangan takut dengan Hotman Paris. Ya kan? Menang merek, luar biasa. Tapi memang beliau itu sebagai lawyer ternama di ini. Dan Farhad Abbas, Pak. Farhad Abbas. Farhad Abbas, Masya Allah. Ya siapa aja lah. Kita ini ya kan? Di sini banyak ini. Ana kebetulan nggak bawa daftar nama, Ana lupa, Ana print, tapi nggak ada masalah. Untuk pertemuan berikutnya nanti Ana lebih harus hafal nih, nama-namanya Ana harus hafal di sini. Karena ini bagian daripada tim saya nanti di lapangan. Setuju nggak kira-kira ini? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Gas. Jadi kita nggak usah belajar ini ya, nggak usah teori ya, kita praktek aja langsung nih. Ya kan? Langsung, Pak. Bahas kasus, Pak. Setuju, Pak. Bener. Mantap. Bahas kasus, Pak. Ya, oke, Fadl. Toyib. Kita lanjutkan. Jadi seperti itu untuk menambah kita semangat. Tentunya ini teori bagaimanapun, karena biasa itu dengan teman-teman ketika anak di S3, anak adalah salah satu, ya bukan ditakutin, ya paling kritis di antara para teman-teman mahasiswa di S3, karena di sana itu banyak memang teman-teman dari kalangan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI, ada dari kepolisian, dari detasemen khusus, dari teman-teman lawyer ternama gitu.
Dan saya melihat mereka itu hanya menang di teori. Teori itu mudah, tinggal Google aja muncul semua. Karena hukum adalah tafsir. Ya, hukum adalah tafsir. Ketika ada pendapat hukum, seorang ahli hukum pidana, dia melakukan suatu ada pendapat hukum, kita bisa nyela belum tentu benar. Karena dia melakukan pendapat hukum tergantung angin. Nah, ini kan kita teorinya kita kupas dikit-dikit. Bagaimana sistem hukum di Indonesia ini gitu. Kita semua bisa baca di sini. Silakan setelah ini untuk ketua kelas disebar. Ini sekedar teori, mudah dipahami dan di Google buku juga banyak. Silakan nanti karena tidak ngasih panduan terkait dengan bantuan hukum dalam Islam, terkait dengan masalah advokasi Islam, banyak referensi buku-buku. Silakan bebas. Sama anak bebas. Kalau antum ada yang nanya, Pak, referensinya buku apa yang harus anak punyai, bebas. Ya, daripada nanti anak bilang harus beli buku yang ini, nanti dibaca nggak ngerti sama aja. Yang penting kita praktek, kita diskusi, bagaimana di sini nanti anak ngisi nggak sampai 1 jam. Ya, kita sepakati dulu. Karena tidak ada break. Biasanya kalau kita ngisi di offline itu ada paling tidak 15 menit ya, ngopi dulu, pisang goreng dulu kan gitu kira-kira supaya suara kita nggak habis. Nah, jadi di sini kita sepakati sekarang pukul 16.15 ya. Nggak terasa aja sudah 15 menit kita ini sudah bicara kan. Gitu. Ini 16.15 nanti Ana bicara sampai jam 17. Ana ngasih materi jam 5. Ya, karena tidak ada istirahat, kita fokus karena nanti banyak ada yang udur, ada yang nanti persiapan maghrib. Halo, ini sinyal saya yang jelek apa? Sinyalnya jelek ya? Bisa didengar nggak suara Ana? Lancar. Iya, Pak, dengar Pak. kedengeran, Pak. Oke, Di Masya Allah. Bekasi alhamdulillah kedengeran, Pak. Oke, siap, mantap. Ya, kita lanjutkan lagi. Nanti Ana ngisi kurang lebih 45 menit sampai jam 17. Agak putus-putus ya? Enggak, Pak. Mungkin sebagian dari teman-teman kita ada yang sinyalnya kurang bagus. Jadi mungkin bisa mencari tempat yang bagus lagi untuk Maksudnya sinyal. Ana ini? Enggak. Enggak. Kan Sebagian teman-teman, Pak. Oh, sebagian teman-teman. Kirain Yes, Ana ini. Wah, ini. Alhamdulillah lancar. Rumah ini mantap iya. kayaknya. Oke, tayyib. Ya, jadi nanti 45 menit untuk kita diskusi. Ya, Ana mulai ya. Teori dikit. Siap, Pak. Siap. Oke, siap. Ini sebenarnya ini makalah-makalah yang Ana sampaikan ini ada beberapa yang untuk S2 ini. Tetapi nggak apa-apa. Untuk Imam Syafi'i, STDI harus kita kasih materi yang terbaik. Ya. Siap. Kita lihat di layar. Ya. Kalau silahkan sambil dibaca. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Permisi salat bentar ya Pak ya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ini ada ini. Ada yang masuk. Sudah. Sistem hukum di Indonesia. Ya, ini sekedar teori tapi nanti di sini banyak juga ada kata-kata yang perlu kita kritisi. Setiap negara termasuk Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Itulah hukum. Kan gitu. Apa harus ada hukum, Pak? Hukum ada harus dilanggar. Itu nanti. Mantap itu. Ya. Ya, sebentar jangan dirubah-rubah. Dalam buku sistem
Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya 2018 karya Hendra Harjo. Sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan lain. Di mana untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, yaitu terwujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan. Ya, Kamtipmas, keamanan di masyarakat dan keadilan. Memang itu tujuan hukum. Itu. Sistem hukum di Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 45 ya, menganut sistem hukum Eropa kontinental. Mau nggak mau atau civil law. Kenapa? Ciri-ciri civil law mungkin para teman-teman semua pendekar hukum ini mahasiswa sudah paham semua. Ya, karena ini coba diturunin lagi. Kita lanjut aja supaya kenapa kita menganut civil law? Karena sejarahnya memang panjang. Ya, dari sejarahnya panjang, berkembang di negara-negara Eropa, Belanda, Perancis, Italia, Jerman dan lain-lain. Dan kita adalah salah satu peninggalan dari Belanda karena kita paling lama dijajah oleh Londo. Nah, oke, lanjut ke bawah. Ya, pada sistem hukum Eropa kontinental ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Berasal dari kodifikasi hukum. Nah, kodifikasi ini kumpulan kaidah-kaidah hukum yang dari kekaisaran Romawi kuno dulu. Dan tradisi kita bicara di sana. Kalau kita bicara tradisi, antum semua sudah paham. Dan gitu kira-kira mau nggak mau karena memang adatnya seperti itu. Ya, bahasanya adalah corpus juris civilis, kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus. Nah, kita nggak ngerti lah, kita nggak kenal Justinianus ya kan, yang penting kita seperti itu kan itu. Dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Lanjut, cepat. Ya, sedikit nanti ini. Prinsip utamanya adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan yang mengikat. Karena beberapa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Ini sejarah. Ciri civil law. Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Dalam poin 4, 1 sampai 4, kita tertarik terkait dengan masalah kepastian hukum. Ya. Antum semua harus paham. Ketika ada suatu perkara, inilah yang menganut di negara kita civil law itu. Ada hukum selain undang-undang. Undang-undang itu dipakai. Kepastian hukum. Suatu perkara, ada perkara. Pidana contohnya. Semua pasti menggunakan undang-undang. Apa namanya? Hukum pidana. KUHP. Ada orang melaporkan, ada 378, 372. Apa itu, Pak? 378, apa 378? KUHP? Ada yang paham? Penipuan, 372, penggelapan. Ini contoh. Menggunakan pasal itu. Ya kan? Ada orang melapor. Ini contohnya ini. Makanya ini menganut civil law di sini, menganut kepada undang-undang. Ada orang yang melapor. Ya, si A melaporkan si B. Ya, supaya paham. Si A melaporkan si B. Ya. Si A melaporkan si B. Ketika si A ada kerugian material objeknya adalah uang. Contoh ini 1 miliar. Ini contoh supaya paham. Si B telah memenuhi unsur tindak pidana. Melakukan penipuan dan penggelapan 1 miliar. Seharusnya si B secara dasolen untuk kepastian hukum harus ada vonis sidang pengadilan melalui pentahapan proses penyidikan oleh Polri, penuntutan oleh jaksa, dilanjutkan sampai ke sidang pengadilan. Harusnya seperti itulah dinamakan kepastian hukum. Terus bagaimana, Pak? Ketika di dalam proses penyidikan, bahkan belum tahap penyidikan, masih tahap penyelidikan. Ya, antum harus tahu kalau kita bicara penyelidikan dan penyidikan. Ya kan? Penyelidikan itu kita bicara PMH, perbuatan melawan hukum. Ada peristiwa pidana. Jangan bicara masalah alat bukti. Dalam proses penyelidikan. Baru ketika naik ke tahap penyidikan, baru kita bicara yang namanya alat bukti. Nah,
Ini baru keren ini, pendekar hukum harus paham tentang itu. Jangan kita bicara penyelidikan berdasarkan alat bukti, ya kan? Alat bukti. Dasar hukumnya 184 hukum acara pidana. Ya kan? 184 KUHP. Ya kan? Hukum acara pidana. Kita undang-undang hukum acara pidana. Apa yang dinamakan alat bukti? Jangan kita bicara seperti ini. Alat buktinya handphone. Alat buktinya adalah celana, nggak bisa. Ya, yang dinamakan definisi alat bukti silahkan teman-teman sambil kalau yang wifi-nya kenceng langsung di apa itu alat bukti 184 hukum acara pidana. Yang pertama, ayo siapa yang bisa mandu? Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, ayo. Saksi. Ya. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat-surat, yang ketiga bukti petunjuk, yang keempat keterangan ahli. Ahli. Jangan kita bicara saksi ahli, keterangan ahli. Yang kelima adalah keterangan terdakwa atau tersangka. Itu yang dinamakan alat bukti. Nah, kita kembali, nanti itu kita bahas. Ini terkait dengan masalah kepastian hukum. Ini ciri-ciri daripada civil law. Itu kira-kira. Ketika kita bicara alat bukti, ada suatu tindak pidana, peristiwa pidananya jelas, perbuatan melawan hukumnya jelas, dinaikkan ke tahap penyidikan dari proses penyelidikan. Setelah dilakukan proses penyidikan, ternyata si jelas melakukan unsur tindak pidana hukum, tapi ketika dalam proses penyidikan di Polri, mereka membayar, duitnya dikembalikan. Kalau misalkan B sudah mengembalikan kepada si A, kasus contoh ini yang mudah. Kira-kira pantas nggak si B tetap proses ketok palu sampai pengadilan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pantas, Pak. Hah? Pantas. Pantas, Pak. Pantas. Dia oke, sebagai... dia bisa mengembalikan. Tapi kan di situ terjadi suatu pelanggaran, Pak. Setiap pelanggaran harus tetap dihukum. Oke. Begini, Ana ulangin lagi supaya dipahamin. Nanti Ana catat ini yang berpendapat ini. Ana seneng ini calon-calon saya ini nanti. Kalau si A, ini Ana ulangin lagi, tolong dipahamin. Si A itu uangnya digelapkan oleh si B banyak 1 miliar. Ketika semua saksi sudah diperiksa, surat-surat sudah disita oleh penyidik. Surat-surat itu seperti kalau kasus 378, 372, berarti seperti ada tanda terima, bukti transfer. Kalau melalui transfer, kalau secara langsung ya ada tanda terima, kalau penjualan ada invoice, ya kan, dan macam-macam. Yang penting ada penerimaan dan ada saksi. Sudah jelas melalui unsur. Tapi ketika dia diproses, tiba-tiba si B, udahlah Pak, saya jangan diproses Pak. Loh, kenapa? Saya sudah mengembalikan duitnya Pak. Kapan? Ini tanda buktinya. Begitu di cross check, si A selaku korban dan pelapor dipanggil ke depan penyidik. Si A, ini betul si B telah mengembalikan duitmu yang melakukan kerugian Anda. Betul Pak. Terus apa? Saya mau mencabut laporan polisi Pak. Duitku sudah dikembalikan oleh si B 1 miliar. Padahal kalau kita lihat pasal 378, 372, ada ancaman hukuman di atas 4 tahun. Ancaman hukuman. Nah, kira-kira si B ini kalau sampai kepastian hukum, dia diproses sampai ketok palu di pengadilan, kira-kira ada yang setuju, ada yang tidak setuju, angkat tangan, sebutkan nama dan nomor induk mahasiswa. Siapa? Pendapat? Nggak setuju Pak, nggak setuju. Siapa namanya? Siapa ini? Ibnu Sina Pak. Oke, Ibnu Sina. Ibnu Sina, nomornya berapa? 2019.
Enggak, yang 4 terakhir aja, 4 terakhir. Oh, 1143. 1143. Ya, apa pendapat antum? Ah, Sina. kalau Ana nggak setuju, Pak, karena awal dia datang ke pengadilan itu karena dia merasa haknya diambil kan. Sekarang hak yang punya dia itu sudah dikembalikan, terus untuk apa lagi? Anda tidak setuju kalau diproses sampai ke depan pengadilan. Iya, Alasannya karena sudah dikembalikan uangnya. iya karena Setuju, Pak. awalnya tuh karena dia awalnya tuh haknya kan diambil, terus haknya dikembalikan lagi, terus untuk apa lagi dilanjutin? Oke. Terus ada pendapat lagi? Saya Pak. Saya setuju, Iya, Pak. Pak. Siapa Koid, namanya? Koid Fauzan. Koid Fauzan. Ya. Nomornya 1177. 11 ya. Gimana pendapat antum? Silakan. Kalau Ana berbalik pendapat dari Ibnu Sina. Setuju kalau itu diproses. Setuju diproses. Alasannya? Iya. Alasannya karena awalnya dia udah membuat orang susah. Dia udah membuat uang itu gelap. Ya, itu kan ibaratnya udah membuat susah orang yang inilah yang mempunyai uang. Oke. Jadi si diproses. B sudah mengembalikan uang ke A, sudah lunas, tetap diproses ya sampai depan pengadilan. Vonis Ya. 4 tahun Ya. penjara. Oh enggak.